Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Darmawan Yuda Negara dan saat ini saya mengajar di Universitas Teknologi Digital atau dikenal dengan Digitech University. Untuk program studi yang saya ampu itu ada di program studi Teknik Industri. Sedangkan untuk mata kuliah yang saya ampu itu adalah riset operasi. Untuk pengajaran sebelum masuk ke kelas, saya lakukan beberapa persiapan. Di antaranya adalah saya menyusun RPS, di mana RPS ini sebagai pedoman ketika kita mau masuk ke kelas dan topik apa yang nanti akan diajarkan. Lalu di RPS ini saya upload di Learning Management System yang disediakan oleh kampus agar mahasiswa mengetahui jikalau agenda untuk setiap minggunya bisa diketahui oleh mahasiswa. Lalu dari RPS tersebut kemudian diturunkan ke materi yang nantinya akan menjadi materi untuk di kelas ya. Lalu untuk bobot, mungkin dalam penilaian kami berikan beberapa seperti nilai evaluasi tengah semester itu 30%, lalu juga untuk evaluasi akhir semester itu kita berikan 40%, dan sisanya kita gunakan untuk kehadiran 10% dan tugas. Kemudian untuk dari penilaian kami juga sediakan dalam adanya di RPS, di mana mereka ada rentang tertentu yang nantinya akan menentukan penilaian dari kami menjadi nilai dari angka menjadi huruf. Lalu untuk pencapaian pembelajaran sebetulnya ini menyesuaikan dari pihak program studi yang diturunkan ke dalam RPS, seperti misalkan pencapaian kalau pembangunan karakteristik dari mahasiswa, kemudian kemampuan mahasiswa itu mengetahui dan bisa mengimplementasikan dari teori yang ada di kelas di lapangan atau di kehidupan sehari-hari, atau juga mahasiswa mampu bisa melakukan penelitian dasar daripada apa yang sudah diberikan di kelas. Kemudian dari persiapan setelah selesai, dari riset operasi sendiri itu kita memiliki definisi bahwa ini merupakan mata kuliah pokok yang setiap teknik industri itu mampu mahasiswa itu bisa menganalisis serta mengidentifikasi permasalahan industri menjadi dalam bentuk matematik, di mana riset operasi ini memiliki tujuan untuk memformulasikan dari suatu permasalahan industri menjadi formulasi matematik yang nantinya kita akan tentukan nilai-nilai variabel untuk mendapatkan nilai optimasi. Lalu untuk materi yang saya ajarkan ada salah satunya dari ke-14 pertemuan di luar dari tes evaluasi, itu salah satunya adalah programa linear. Programa linear ini merupakan paling mendasar dalam riset operasi yang tujuannya untuk memformulasikan dari suatu permasalahan dengan variabel hanya 2, karena mahasiswa sebelum masuk ke variabel lebih banyak itu dihadapkan atau dikenalkan dengan 2 variabel terlebih dahulu. Metode yang saya gunakan itu adalah menggunakan metode grafik. Metode grafik ini salah satu metode yang paling sederhana ya, namun sangat besar dalam menentukan proses optimasi. Lalu juga kita menggunakan metode matematik sederhana, cara perhitungannya yaitu kita menggunakan metode eliminasi. Lalu juga dari sini saya pun mengenalkan digital dalam pengajaran, yaitu kita menggunakan POMQM ya, itu salah satu aplikasi yang saya gunakan dalam metode pembelajaran. Kemudian kita menggunakan MS Solver juga.
Lalu di sini di samping saya dalam proses pengajaran juga, saya juga mengenalkan kalau ilmu teori yang mereka dapatkan di kelas itu bisa dilakukan tindak lanjutnya ke arah penelitian, di mana penelitian ini yang diketahui dalam teknik industri itu harus mahasiswa mampu menggunakan alat atau menggunakan metode, di mana program linear ini termasuk adalah permasalahan yang salah satunya bisa menjadikan itu sebuah metode untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lalu setelah dari pengenalan metode dalam sebuah kelas, juga mahasiswa untuk bisa mengamati ketika di luar kelas mana permasalahan yang mereka bisa temui dan bisa kita aplikasikan sesuai dengan teori yang ada. Kemudian dari metode yang saya ajarkan ke mahasiswa itu, saya menggunakan metode DAE, terdiri dari D-nya itu merupakan delivery, sedangkan I-nya merupakan interaction, yang A-nya merupakan assessment. Untuk delivery itu saya gunakan dengan metode banyak hal ya, salah satunya bisa dengan storytelling, kita bisa menggunakan pengajaran dari teori-teori dari penelitian yang sudah ada gitu yang bisa kita gunakan, atau dengan update-update informasi yang kiranya mungkin saat ini bisa digunakan untuk mereka ketika mereka keluar dari kelas ini. Kemudian dari interaction ini saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan open discussion. Misalkan seperti diskusi bagaimana cara mengimplementasikan dari teori yang ada, atau mereka bertanya apabila ada sesuatu yang mereka tidak diketahui dan ingin diketahui ketika ada penjelasan lain gitu ya. Kemudian ada penambahan mungkin yang mahasiswa juga belum paham. Nah, interaction ini merupakan bagi saya adalah sesuatu yang evaluasi bagi dosen ketika mereka pemahamannya sudah sampai mana. Maka dari itu saya salah satunya mewajibkan ke teman-teman atau ke mahasiswa itu untuk bertanya pertanyaan yang kiranya memang itu ada hubungannya dengan teori yang disampaikan pada agenda tersebut. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Assessment ini saya beberapa variabel yang digunakan seperti quiz, di mana quiz ini untuk mengetahui progres untuk setiap minggunya. Ketika mereka kemajuan minggu ke minggu itu bagaimana. Lalu juga saya melakukan pemberian tugas baik individu maupun kelompok. Individunya bisa digunakan di kelas, dan kelompoknya bisa kita gunakan di luar kelas untuk mengambil beberapa data yang mereka bisa amatin baik di lingkungan sekitar kampus maupun di lingkungan sekitar rumahnya atau di tempat yang kiranya mereka bisa mudah untuk didapatkan. Nah, setelah saya gunakan evaluasi tersebut, kemudian untuk cara penilaiannya itu saya ambil dari beberapa kasus yang kira-kira itu menjadikan proyek buat mahasiswa untuk bisa menerapkan sejauh mana teori yang saya sampaikan ketika ada di kelas. Kemudian juga untuk dari penilaian itu saya variabel-variabel itu sudah secara otomatis apabila saya sudah input di LMS dan mereka bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan yang mereka dapatkan seobjektif mungkin. Nah, setelah saya melakukan proses pengajaran, adapun selain dari mengajar, saya melakukan penelitian, di mana penelitian ini saya gunakan gitu untuk setiap semesternya itu minimal ada satu publikasi yang bisa saya upload gitu ya, atau saya publikasikan ke salah satu publisher yang terakreditasi, minimal Sinta 5 dan Sinta 4. Nah, salah satu yang mungkin saya bisa sampaikan yaitu adalah mengenai tentang pemilihan supplier
yang kaitannya dengan pengadaan atau untuk pembangunan gedung Teknopark yang pernah saya publikasikan terakhir. Nah, di sini hubungannya apa ketika dengan mata kuliah yang sama itu adalah pada saat proses menentukan keputusan supplier yang terbaik itu ada namanya proses optimasi. Walaupun memang metode yang digunakan kita menggunakan analytical hierarchy process, namun juga sebelum masuk ke variabel tersebut adalah kita perlu mengidentifikasi masalah sesuai dengan penggunaan teori yang disampaikan di kelas. Untuk tindak lanjutnya, maka bisa mengambil keputusan dari analisis yang diterapkan untuk pemilihan dari supplier tersebut. Lalu juga selain dari penelitian yang saya lakukan itu adalah saya melakukan pengabdian. Pengabdian ini terutama saya terapkan pada sosialisasi atau penyuluhan ya kepada masyarakat yang kiranya masyarakat belum mengenal ada teori-teori yang digunakan untuk namanya dalam teori yang ada di kelas itu gitu, sehingga mereka mengetahui, masyarakat jadi mengetahui kalau adanya teori seperti itu, sehingga mereka bisa mempertimbangkan pada saat mereka mengimplementasikannya ya. Nah, ini bentuknya adalah berupa pelatihan. Lalu pengabdian lain adalah saya lebih kepada penerapan, ya, di mana penerapan teori yang ada yang saya dapatkan melalui pengajaran mahasiswa atau permasalahan sistem industri ini. Dari penerapan tersebut bisa saya sosialisasikan atau misalkan saya buat seminar yang nantinya itu sebagai kasus-kasus yang sebagai gambaran kalau ketika teori ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Lalu dari tadi bahwa penelitian yang tadi melibatkan beberapa mahasiswa. Salah satunya misalkan pengambilan data yang mereka bisa lakukan karena memang kadang data ini mahasiswa harus tahu gitu. Ketika mereka sudah mendapatkan data, baru kita olah bersama dengan dosen pendamping. Demikian mungkin untuk video perkenalan saya atau penjelasan saya mengenai video ini, dan mungkin video ini saya persembahkan untuk pengajuan sertifikasi dosen dalam PDD UKT PT untuk proses dari pengajuan untuk sertifikasi. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita adakan pertemuan ke-12 yaitu tentang linear programming, di mana linear programming ini merupakan salah satu mata kuliah yang di awal sudah saya sampaikan itu adalah mata kuliah utama. Sehingga teman-teman tolong bisa dimengerti dengan baik karena ini berkaitan dengan banyak perhitungan-perhitungan matematik yang nantinya mata kuliah ini akan dipergunakan untuk penelitian. Seperti yang Anda sudah pernah lalui ketika Anda belajar kalkulus, di mana di pelajaran kalkulus tersebut ada beberapa perhitungan yang Anda peroleh, namun di sini di programming linear ini akan lebih mendetail teman-teman. Maka dari itu perhitungan yang beberapa di kalkulus mungkin ada beberapa yang kita gunakan seperti itu. Oke. Di luar daripada linear programming ini ada salah satunya adalah metode simplex teman-teman. Jadi metode simplex ini mungkin metode yang baru pertama kali dengar. Namun ini sangat powerful untuk bisa menyelesaikan satu penyelesaian dalam penelitian.
Ya, di mana metode simplex ini sebagai dasar yang dipakai yang nantinya akan selanjutnya dilakukan sebuah penelitian. Teknik industri ada beberapa yang harus Anda dalami. Pertama adalah kalkulus, yang kedua adalah riset operasi, yang ketiga adalah nanti masih matematik, yaitu berhubungan dengan masalah numerik. Ya, jadi mata kuliah semua ini adalah mata kuliah matematik. Nah, cara memahami dalam metode simplex itu adalah dilihat dari indikator X1 dan X2. Ketika berhubungan dengan satu tujuan, sedangkan pembatasnya banyak, maka bisa menggunakan metode simplex. Namun, ketika Anda bertemu dengan satu tujuan, tapi pembatasnya cuma satu, itu bisa hanya menggunakan metode. Mungkin ada yang ingat metode apa? Kalau cukup satu, metode eliminasi. Ya, jadi metode eliminasi ini adalah untuk melengkapi, jadi metode simplex ini untuk melengkapi eliminasi. Nah, kemudian teman-teman kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin terkait dengan cara perhitungannya. Repi, silakan. Gak ada pertanyaan atau dari boleh Rinda, silakan. Gimana cara perhitungannya, Pak? Ya, untuk pertanyaannya lumayan, nanti saya akan terangkan ya bagaimana cara menghitung metode simplex. Jadi metode simplex itu nanti ada menggunakan metode yaitu tabulasi. Nah, ini ada perhitungannya. Contohnya di sini ada bentuk umum ya, ada 8x1 plus 9x2 plus 4x3. Karena ini adalah variabelnya banyak, kemudian di sini fungsi kendala banyak, maka itu sudah jelas harus menggunakan metode simplex. Kemudian metode yang simplex ini kita ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan ya teman-teman. Di sini saya sudah sampaikan di grup ya. Kemudian saya sampaikan juga di sini ada beberapa langkah. Pertama adalah nilai ruas kanan setiap kendala non negatif ini ya harus diubah ke menjadi normalisasi. Jadi kalau teman-teman yang kemarin sempat Anda pahami itu ruasnya dipindahkan gitu ketika dinolkan. Jadi kan ini kan bentuknya seperti contoh ini ya. Jadi ini ruasnya itu dikesinikan jadi sehingga sama dengan 0. Ya itu namanya normalisasi. Mungkin pernah dengar waktu Anda sama Teh Suci ya. Itu ya. Nah, kemudian setelah itu baru dari normalisasi ini turun ke tabel. Tabelnya seperti ini. Gitu. Ya tabel. Nah, karena ini perhitungannya manual, maka mungkin nanti ada perhitungan secara komputer. Karena kita ketahui bahwa ada dua versi yang kita gunakan, menggunakan manual secara tabel dan menggunakan komputerisasi yaitu digital. Pakai apa? Ada yang tahu? Pakai apa? Pakai optimasi, pakai apa? POM-QM. Oh bisa pakai POM-QM. Terus ada pakai apa lagi? Ya pakai Excel. Excelnya ini apa namanya? Ya bisa pakai Excel ya. Itu. Terus kemudian ada satu lagi teman-teman, kita bisa menggunakan MATLAB. Cuman MATLAB ini harus pakai algoritma yang harus kita bubuhi sehingga bisa di-generate secara cepat teman-teman ya. Nah terus untuk mata kuliah ini teman-teman, kalau yang kemarin waktu di UTS sama IAS ya, yang kemarin itu ada beberapa yang saya cek masih salah. Mungkin itu nanti dibuat evaluasi lagi ya teman-teman ya. Apakah karena memang saya sengaja dibuat pertanyaan itu tuh adalah yang tidak diterangkan sama asisten dosen. Gitu. Tapi Pak buat apa juga saya dikerjain waktu di asisten dosen setiap hari namun tidak disoalkan ya. Supaya nanti pemahaman dalam sebetulnya itu secara otomatis Anda paham apa yang saya keluarkan dalam soal itu. Nah, setelah ini teman-teman, mungkin perkuliahan ini saya akan
evaluasi nanti akan melalui kuis. Ya, jadi kuis ini mungkin untuk menyiapkan nanti untuk ujian. Ketika nanti ujiannya Anda jelek, maka kuis ini yang akan membantu dari proses penilaian. Karena untuk menemukan saya nilai yang baik itu harus melihat banyak variabel. Misalkan ya satunya kuis. Kalau tidak kuis berarti Anda dibantu dengan namanya itu keaktifan. Bertanya. Sebetulnya kalau bertanya juga itu jadi penilaian. Ada satu kasus ya di kelasnya C22 waktu itu ya. Nah itu salah satunya ada satu mahasiswa yang aktif banget. Melisa juga sempat itu aktif tapi sekarang udah nggak terlalu ya. Kemudian Tiara dulu aktif sekarang nggak terlalu juga, malah padahal sebetulnya itu terus konsisten, nggak apa-apa, jadi sering bertanya juga itu jadi penilaian dosen. Tidak semua dosen, tapi kadang dosen juga ngasih tahu, tapi ada yang nggak ngasih tahu. Misalkan teman-teman dosen nggak ngomong gitu bahwa keaktifan itu tiba-tiba kok nilai jelek gitu ya. Nah tapi kalau misalkan ada beberapa yang ngasih tahu, oh keaktifan dosen itu jadi prioritas gitu. Tapi kebanyakan sih diaktif itu selalu, teman-teman ya. Jadi tolong diinikan. Lalu untuk yang kuis mungkin nanti saya akan lakukan hari ini kuis. Jadi silahkan teman-teman kalau yang menggunakan laptop bisa digunakan untuk perhitungannya. Tapi bagi yang tidak menggunakan laptop bisa menggunakan secara manual. Ya, untuk pengerjaannya dilakukan sekarang, mulai dari sekarang, dari soal yang pernah saya kasihkan ya. Ya, silakan nanti dikerjakan. Mungkin nanti saya akan tambahkan beberapa contoh ya terkait dengan penelitian-penelitian yang ada di riset operasi. Kalau misalkan Anda bisa googling ya teman-teman, di riset operasi ini cukup jarang yang menggunakan ini, tapi bisa Anda gunakan untuk untuk melakukan riset ya dengan menggunakan riset operasi. Oke, saya buka internetnya teman-teman. Ini kalau misalkan masuk ke Google Scholar, di mana di Google Scholar ini salah satu web yang menjadi tempat Anda untuk menemukan sebuah informasi. Ya, katakanlah nih, Anda melakukan penelitian tentang antropometri. Misalkan ya, antropometri. Ya, di sini kalau Anda search antropometri ini banyak ya, salah satu contohnya. Dan strateginya adalah Anda melakukan riset kalau tanpa pegangan, hanya berdasarkan data, itu nanti Anda tidak mungkin mendapatkan sesuatu insight ketika Anda melakukan riset. Jadi yang Anda hadapi sekarang itu, kalau saya punya saran itu, pertama data Anda yang Anda peroleh itu cari kemiripan dari data yang Anda dapatkan sekarang di sini. Jadi misalkan contoh ya, misalkan Anda mengambil antropometri yang ada di meja, misalkannya meja atau lingkungan kerja. Anda search. Nah, ketika Anda mendapatkan ini, misalkan di sini, oh ini ternyata yang diambil data itu hampir mirip dengan yang sekarang Anda kerjakan. Maka setelah itu, Anda dilihat, oh judulnya ini. Kemudian Anda perhatikan di bawah data-datanya butuh apa. Nah itu nanti di-combine. Kenapa? Karena pada saat data yang Anda ambil, waktu sekarang Anda lakukan riset itu, belum tentu sesuai dengan standarisasi riset yang di sini.